Dulu, di waktu masih sangat muda, kadang ia pergi ke laut seorang diri saja. Terutama jika kawannya sedang sakit dan ia tak sempat mencari pengganti. Tak apa, laut akan selalu menjadi sahabat para nelayan. Ia tak akan menangkap ikan sebanyak biasanya. Ia hanya akan menangkap mereka sekuat tenaganya. Ia hanya ingin berada di laut. Ia mencintai laut dan bertekad mengumpulkan lebih banyak ikan dan nelayan lain dari nelayan lain. Kau tak perlu serakus itu, kata beberapa nelayan yang lebih tua darinya. Bersenang-senanglah sedikit, Barkah. Cari seorang gadis jatuh cinta kepadanya. Ia hanya tertawa. Ia tak merasa membutuhkan seorang kekasih yang hanya akan merampas waktunya. Hanya akan mencegahnya pergi ke laut sesering mungkin. Ia telah melihat beberapa kawannya yang telah memiliki kekasih. Mereka menjadi lebih lembek dan cengeng. Di tengah laut, mereka terus-menerus bicara perihal kekasih-kasih mereka ini, berharap segera pulang ke darat karena kerinduan yang menarik-narik. Obrolan yang membosankan. Mereka menangkap ikan lebih sedikit dan dari uang yang mereka peroleh dari sedikit ikan itu, mereka menghamburkannya untuk pergi ke pasar malam untuk membeli hadiah-hadiah. Lelaki seringkali menjadi demikian tolol dalam perkara asmara. Ia tak mau jatuh ke lubang yang mereka gali. Dengan kegigihannya, dengan cara hidupnya yang sederhana, ia berhasil membeli sepetak tanah dan membangun rumah kecil sedikit agak jauh dari pantai. Dari tempatnya saat itu, yang merupakan warisan dari orang tuanya. Ia sadar ketika tubuh sudah menua, kelak, ia harus sedikit menjauh dari air laut. Tinggal di tempat di mana angin tak begitu kencang menggigilkan. Selebihnya, ia memakai uangnya untuk memperkuat lambung sampannya, juga membeli mesin. Ia pernah bercita-cita ia akan mengumpulkan lebih banyak uang, kemudian membeli satu sampan baru dengan mesin tetel. Ia akan mencari seseorang untuk memegang sampan baru itu dan membagi dua apapun yang sampan baru itu hasilkan. Dalam 10 tahun atau 15 tahun ia bisa menjadi seorang juragan. Lihat Barkah, berkata para nelayan yang lebih tua lagi. Kawan-kawanmu satu persatu sudah menikah. Seperti semula ia hanya tertawa kecil. Ia sudah melihat kawan-kawannya itu. Romansa sebelum menikah sudah lenyap dan sekarang keadaan menjadi lebih buruk. Ketika hasil dari laut tak sebagaimana mereka harapkan, ada mulut yang harus diberi makan di rumah. Awalnya 1 mulut, kemudian 2 mulut, tak berapa lama menjadi 3 mulut. Jumlahnya akan terus bertambah jika mereka tak segera menghentikannya. Istri dan anak-anak menjadi sumber kejengkelan mereka. Kawan-kawannya ini akan datang ke tepi laut bukan untuk bekerja, tapi untuk melarikan diri dari rumah. Mulut-mulut di rumah tetap meminta makan. Mereka terpaksa pergi ke tengkulak, meminta uang di muka. Ketika panen ikan datang, mereka harus memberikan ikan-ikan itu ke tengkulak, dan tak lagi ada uang di tangan. Keadaan jadi lebih rumit ketika rentenir datang dan meminjami mereka uang. Mereka membayar utang dengan hasil penjualan ikan, dan utang itu tak pernah benar-benar bisa mereka lunasi. Keriput di muka mereka datang lebih cepat, warna putih di rambut meriap, tatapan mata yang dahulu berapi-api kini mulai redup. Kehidupan serupa itu yang ia inginkan seperti kawan-kawannya? Tidak. Perempuan dan pernikahan bisa menunggu. Kok perlu seorang yang memijatku ketika lelah datang, para nelayan tua tetap membujuknya. Malah ada yang menawarinya langsung beberapa gadis yang mereka kenal. Ia menggeleng, lagi pula pikirnya, perempuan tidak menikah untuk menjadi seorang tukang pijat, tidak juga sekedar untuk menghangatkan tubuh. Barkah, demikianlah memang nama si nelayan. Melanjutkan kesendiriannya, kawannya hanyalah sampan, serta seorang anak menjelang remaja yang menitipkan diri kepadanya. Anak remaja itu kadang sakit, lain hari memiliki terlalu banyak tugas dari sekolah, sehingga ia kembali melaut seorang diri. Hingga datang satu malam, anugerah untuknya, penuh anugerah untuknya. Ia tak bertemu siapa-siapa kecuali satu perahu saja. Sampai saat ini, ia merasa itu pengalaman aneh. Biasanya ia dengan mudah melihat banyak perahu, bahkan di hari yang kelabu, sebab lampu-lampu mereka akan terlihat berpijaran. Malam itu ia hanya melihat satu lampu remang tak jauh darinya. Ia tak tahu perahu siapa. Laut demikian tenang, tak ada tanda-tanda hujan atau badai akan datang. Ia memutuskan untuk mendekatinya. Ternyata di perahu itu hanya ada satu perempuan muda. Dia sempat berpikir setengah melihat setan laut dan bersiap untuk kabur menjauh. Tapi saat tatapan mata mereka bertemu, hanya oleh kilau lampu sekilas, si nelayan tersirat. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan tak pernah bisa menghalau perempuan itu dari pikirannya. Di malam itu, si perempuan hanya memperoleh sedikit sekali ikan. Dari caranya, jelas ia pernah pergi ke laut. Mungkin anak seorang nelayan. Sekaligus jelas ia tak begitu mahir. Ia menemaninya sepanjang malam itu, khawatir satu mara bahaya mencelakai dirinya.
Sedikit-sedikit mengajarinya apa yang perlu perempuan itu lakukan. Ketika remang menjelang subuh datang, Barkah memberikan separuh ikan tangkapannya ke perempuan itu, meskipun awalnya si perempuan keberatan. Kau lebih membutuhkan ikan itu daripadaku, kata Barkah. Kau tak akan ada di laut seorang diri jika tak membutuhkannya. Si perempuan dulu dengan kata-kata tersebut dan pulang lebih dulu darinya. Mereka bertemu beberapa kali setelah itu, dan selalu di laut. Mereka datang ke titik yang sama dengan sampan sendiri-sendiri. Mereka selalu memiliki cara untuk menjauh dari nelayan-nelayan lain. Si nelayan akan selalu menemaninya bicara, mengajarinya kembali, dan membagi ikan-ikan tangkapannya. Di belakang hari, mereka bahkan mulai mengikatkan perahu mereka satu sama lain dengan seutas tali, dan si nelayan melompat ke sampan milik si perempuan. Itu hari yang membuat denyut jantung mereka berdegup lebih kencang, menggigil tapi bukan oleh udara laut. Benih-benih cinta yang telah tumbuh sejak pandangan pertama menjalar dengan cepat, tumbuh tak terbendung. Malang untuk mereka, perempuan itu sudah memiliki suami di darat. Karena satu kecelakaan, suaminya lumpuh. Si perempuan yang sedikit mewarisi darah layan dari ayah dan kakeknya memutuskan mendorong sampan ke air. Ia harus memberi makan mulutnya sendiri dan memberi makan seorang lelaki yang tak bisa melakukan apa-apa di rumah, kecuali membuka mulutnya. Si perempuan tak bisa membawa serta siapapun, karena tak ada siapapun yang percaya ia bisa melaut. Hubungan mereka berjalan berminggu-minggu, jauh dari darat, jauh dari manusia. Mereka akan duduk saling memeluk di dalam sampan, menangisi keadaan hubungan mereka. Apa yang harus kulakukan? Aku tak mungkin meninggalkannya, kata si perempuan. Si nelayan hanya merengkuh erat tubuh perempuan itu sebagai jawaban. Kemudian satu malam badai datang dan mengamuk. Barangkali ini hukuman untukku atau untuknya, begitu kata si nelayan kepada siapapun yang mendengar kisah asmaranya, seolah sebagai pengakuan dosa. Ada janin anaknya di rahim perempuan itu, telah berumur 4 bulan. Mereka sedang menangis mencoba merancang masa depan ketika ombak besar menghantam sampan mereka. Sampan terbalik dan lambungnya terbelah. Di tengah hujan deras, gelombang yang sekonyong mengamuk langit kelabu, ia tak bisa melihat perempuan itu. Ia berteriak-teriak, sempat melihat tangannya sekilas, mencoba menggapainya. Tapi ombak memisahkan mereka. Ia berhasil meraih jerigen kosong yang terapung-apung, terlempar dari sampannya, tapi kekasihnya tak pernah lagi terlihat, lenyap di telan laut. Sejak hari itu, ia telah kehilangan semua ambisinya. Ia tak lagi ingin membeli lebih banyak sampan. Ia juga tak berhasrat menangkap lebih banyak ikan melebihi apa yang lain peroleh. Ia tak menginginkan itu semua, bukan karena lelah dengan mulut-mulut menganga di rumah, seperti terjadi pada kawan-kawannya. Sebaliknya, ia tak menginginkannya karena tahu tak ada siapapun di rumah yang menantinya. Lebih sering ia pergi ke laut sekadar mengenang pertemuan-pertemuan mereka, tak lebih dari itu. Ia tak pernah menikah, hidup sendiri sampai tua, dihajar gelombang besar asmara. Kau tidak sedih ketika memutuskan tak lagi ke laut dan untuk terakhir kalinya? Satorayang lupa siapa yang menanyakan hal itu kepada si tua Barkah. Sebagai seorang bocah, Satorayang hanya menjadi pendengar saja. Sedih, tapi harus kulakukan. Bagaimana kau sanggup tak memaksakan diri untuk pergi ke laut? Ternyata itu kisah yang lain. Setelah bertahun-tahun ia pergi melaut, lebih sering didorong oleh kerinduan dan kenangan akan kekasihnya itu. Ia merasa waktunya telah tiba, tubuhnya tak lagi sanggup, matanya mulai kabur, tulang belulangnya mulai merintih. Malam itu, di tengah laut, di titik yang ia yakin merupakan tempat dahulu kala mereka sering bertemu dan mengadu kasih, ia hanya duduk termenung sepanjang malam. Ia tak akan datang lagi ke tempat tersebut. Waktunya telah habis. Untuk memastikan bahwa ia memang tak akan lagi datang ke sana, ia membuka beberapa lapis pakaiannya. Seperti sebagian besar nelayan, mereka sering memakai berlapis-lapis kaos untuk memberi kehangatan yang mereka perlukan. Ia hanya menyisakan satu lapis saja untuk tubuhnya. Pakaian-pakaian itu ia hamparkan di dasar sampan. Barkah mengambil jerigen persediaan bensin, lalu membajurkannya ke hamparan pakaian tersebut. Mesin juga ia lepas dan letakkan di tengah-tengah sampan. Ia menjatuhkan dirinya ke air, masih berpegangan ke tepian sampan. Satu tangannya meraih pemantik api yang telah ia persiapkan. Lalu dengan satu gerakan ia membakar pakaiannya. Api berkobar, perlahan membasar. Untuknya sendiri, ia menyerahkan diri kepada nasib. Ia berenang menjauh menuju pantai. Jika ia harus mati tenggelam karena kelelahan, ia akan bergabung kembali dengan kekasihnya. Jika ia selamat, semesta memberinya waktu lebih lama untuk mengenang kisah cinta mereka. Barkah kedinginan dan tenggelam, tapi seorang nelayan yang penasaran melihat sampan terbakar datang dan melihatnya, lalu menyelamatkannya. Aku rasa, selain melihat sendiri bagaimana api melahap boneka monyet adikku, kisah si tua Barkah membakar sampahnya demikian tertanam di jiwaku. Aku mencintai api,
Bahkan di neraka, jika aku tak salah dengar, Tuhan mempercayakan tugas kepada api untuk membakar dosa-dosa manusia.